residu itu adalah suatu sisa atau limbah yang tidak bisa didaur ulang. Semacam menginstruksikan kepada aparatur negara ya untuk melakukan menetralisir atau bersih-bersih. Nah sekarang yang teriak ganti presiden ya, dulu pada eranya ya enggak, Jokowi diganti sama Prabowo. Sekarang Prabowo bergandengan bersalaman, berangkulan mesra. Habib senyum-senyum nih, ada senyum politik nih ya. Barangkali ini kan tokoh Nahdliyin, Wapres dijadikan PLT. Ini barangkali susah gendong Golkar, barangkali NU mau digendong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita jumpa lagi di sekian kalinya, Prof ya. Ya. Kita mulai dengan Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dengan diawali dengan doa ini, insyaallah apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah. Ya, Prof ya? Ya. Okay. Keprihatinan kita sebagai elit politik ya, melihat peta terkini ini gimana, Prof? Jadi begini, Bib, ya, kalau kita simplifikasi kondisi kekinian, ya ini menyangkut topik yang cukup besar, tapi bisa dikecilkan menjadi satu adalah masalah reformasi. Kelanjutan reformasi. Masalah reformasi yang berkelanjutan. Kemudian masalah dinasti yang muncul. Apakah itu produk reformasi? Yang ketiga adalah masalah residu. Residu. Ya. Wah, dia ada baru lagi, Prof. Ya, terkait dengan masalah pelaksanaan pemilu. Dan yaitu caleg dan pilpres. Muncullah akhir-akhir ini kata-kata kosakata residu. Ini saya orang teknik, Prof. Jadi saya begitu dengar residu itu, saya langsung terbayang. Ya, kalau residu itu kan aspal ya. Bahan dari aspal itu jadi residu, jadi aspal bisa. Begini, sebetulnya asal kata residu itu adalah sisa dari suatu proses produk tertentu. Nah, kemudian digarisbawahi lagi, residu itu adalah suatu sisa atau limbah yang tidak bisa didaur ulang. Tapi banyak gunanya, Prof. Jangan lupa itu residu. Iya. Kalau Prof bangun rumah, ya kalau bangun rumah di zaman baula, itu rumah itu semua semua kayu ya, seluruh kayu itu supaya tidak dimakan rayap, itu harus diresidu dulu. Nah, iya. Nah, jadi begitu diresidu, residu. Nah, sekarang bisa awet, Prof. Lama. Nah, ini yang saya panjang melihat ceritanya. sebetulnya kata residu ini mau ditempatkan dalam konteks apa? Ini residu politik ya. Nah, ini yang muncul adalah residu politik yang Presiden Jokowi ya semacam menginstruksikan kepada aparatur negara ya untuk melakukan menetralisir atau bersih-bersih. Nah, ini. Jadi, saya teringat dulu itu kita pernah bicara tentang generasi emas. Kalau generasi emas, kaitannya adalah bagaimana anak bangsa ini nanti pada generasi emas 2045 itu. Untuk itu ditengoklah database, data induk pendidikan. Yang akan dididik berapa, pendidik berapa, tenaga pendidik berapa. Nah, seluruh data yang ada sekarang itu harus dikembalikan kepada acuan itu. Bersih-bersih. Yang tidak bersih, yang double lah, yang inilah, apalah. Itu pendidikan. Nah, ada lagi residu dalam bidang teknologi. Yang umum disebut dengan polutan. Contohnya apa? Nila setitik, nila.
rusak susu sebelanga. Hmm. Nah, itu bahayanya itu. Hmm. Nah, ternyata polutan itu tidak hanya menyangkut makhluk di luar manusia. Manusia pun juga ada polutan, Oh, gitu ya. Jadi manusia yang merusak ekosistem dalam kehidupan berbangsa-bangsa dalam artian benar, Hmm. mengacu pada Undang-Undang 45 dan Pancasila, Hmm. yang merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa Hmm. sebagai pedoman hidup berkeluarga, berbangsa, bernegara, dan untuk selalu mengupdate adanya sustainable, ya, Keberlanjutan ya. keberlanjutan. Oke. Nah, tapi keberlanjutan yang meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, cerdas, dan masuk di dalam tataran putaran dunia. Ini enggak, Bib. Hmm. Ya, yang terjadi sekarang ya. Kalau dulu zaman Soeharto, kan banyak yang enggak suka sama Soeharto. Hmm. Terutama KKN ya. Hmm. Ya. Nah, salah satu produknya itu adalah Sukanto Tanoto itu, Bib. Iya, iya. Wah, itu properti dan juga sawit. Hmm. Sekarang menggelegar di dunia. Hmm. Karena baru saja dia membeli hampir 4 triliun satu hotel di Shanghai. Wih, Ya. Itu artinya Taipan pada era Soeharto. Hmm. Tapi dulu nggak kurang ajar banget gitu. Nggak teriak bahwa 30% peredaran itu ada pada kami. Wah, ini kan udah berani tampil sekarang. ya si Boy Tahir ya ini ya. Nah, jadi balik lagi. Nah, pada saat itu orang nggak suka, Soeharto sudah mulai didengungkan ganti presiden ya. Nah, sekarang yang teriak ganti presiden ya, dulu pada eranya ya enggak, Jokowi diganti sama Prabowo. Ya. Sekarang Prabowo bergandengan bersalaman, berangkulan mesra, dan kemudian Pak Jokowi membuat statement yang beresin tuh residu politik. Nah, tapi saya balik lagi ya, 98 tuh di mana ujung-ujungnya Soeharto berkuasa. Nah, dia sudah merasa dikumpulkanlah para ulama, tokoh, dan juga aparatur negara. Di sana dia sampaikan banyak yang tidak suka sama saya. Ya boleh saja. Ada yang minta mundur, saya siap mundur. Nah, tapi ada catatan, apakah yang akan datang itu akan lebih baik dari saya? Nah itu, sehingga sekarang ini ada stiker ya. Aduh, negeriku kok piye iki. Hancur negeriku. Kan ada stikernya Pak Harto. Kenyataan sekarang. Kangen Pak Harto katanya ya. Hah? Kangen Pak Harto ya. Jadi artinya era Soeharto kita marah, KKN ada, tapi dinasti politik tidak dikembangkan. Bukan tidak dikembangkan, Prof. Begini, Bib. Dalam artian baru setelah sekian puluh tahun, barulah jadi menteri tutup itu. Iya, artinya kalau ngomong soal dinasti itu hampir semua yang berkuasa, baik itu gubernur. Cuma biasanya kalau kaitan dinasti itu, seperti dinasti Ming, dinasti Qing, itu anak keturunan Qing dan Ming, ya. Nah ini anak keturunan Soeharto itu ya menteri, ya tutup lah, ya. Bahwa ada kroni-kroni lain, yes. Nah, tapi kalau ini dinasti yang sekarang ini anak mantu ponakan paman bekerja sama. Ya, kalau Bib, saya teruskan dulu nih. Kalau di Taiwan, saya lama di Taiwan, Bib. Hampir 3 bulan lebih. Benchmark saya. Sistem pemerintahannya, sistem ini, energinya apa. Di sana itu setiap pejabat itu ada pejabat bayangan memonitor. Kalau KKN langsung dihabisi. Dan itu satu tingkat ke bawah, enggak boleh ada kaitan. Jadi anak, cucu, ke samping, ke sini, itu enggak boleh, Bib. Ya, enggak boleh di sana itu, di Taipei. Makanya kuat dia menghadapi mainland itu. Cina darat di samping, di backup sama Amerika kan. Lah di kita tidak. Anak-anak, mantu, besan, ya enggak, masuk semua. Jadi enggak salah itu kalau anak SMP pun bilang dinasti. Gitu. Nah, sekarang ya, kondisi perpolitikan ini hebat ini. Ya enggak? Di dalam gonjang-ganjing demo apa dan sebagainya,
kemudian mulai perhitungan, ya, membandingkan C1 hasil dengan, ya, quick count dengan real count, itu mulai dihitung, terbongkarlah segala macam. Nah, ada KPPU yang kabur, ya, lari, ada yang digebuk, kemudian ada yang buka, iya memang saya sudah salah, bla 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 bla. Hebat berani itu anak. Dan itu harus dijaga itu. Jangan-jangan nanti bisa diberesin, nanti diresidu nanti. Ya, jadi ini yang di residu apa dia yang residu? Dua-dua, Oh, gitu. Dijadikan limbah. Soalnya kan Ya, ada yang dianggap residu, ya kan disuruh bersihin. Ada yang residu beneran kan gitu. ya kan? dianggap limbah, seperti KM50 itu kan dianggap limbah aja tuh. Oh, Nggak gitu. jelas sekarang di mana. Dan juga Trisakti dulu waktu 98 juga kan ada yang masih belum ketemu dan tidak jelas itu. Nah, jadi perilaku ini, Bib, ya. Kalau kita lihat di dalam Kang O, nah ini Kang O lagi ini ya. Kang O ini dunia perselitan, ya. Jadi di sana itu ada pendekar budiman. Dia mencuri hasil curiannya untuk rakyat. Kalau sekarang tidak, ada pendekar budiman, pemimpin budiman, baik tutur katanya, masuk gorong-gorong dan berlakunya, dia membagi-bagi di depan istana, tapi yang dia bagi-bagi itu adalah uang dari rakyat. Kita juga punya, Bro. Kalau di Cina ada itu, di sini juga ada. Ya. Nah, kemudian ada pendekar budiman di sana kan? Iya, di sini ada. Dia kerjasama dengan Partai Kaipang Pengemis. Di sini ada Budiman Sujatmiko. Yang mesra betul. Kalau di era Soeharto itu ada namanya Si Pitung. Era apa? Era lalu ya. Ya, era masa Batavia. Ada Batavia. Kita punya Si Pitung. Si Pitung. Sama dia juga mencoba. Ya, sekarang Si Pitung, Jampang. Nah, sekarang kan ada Bang Japar, ada pejabat ya. Nah, itu yang dikelola oleh putrinya, tokoh Anam-Anam, Doktor ya, Idris, Fahmi Idris. Oke. Nah, kita lanjut ini. Jadi di era sekarang ini orang sibuk membenahi, ya, real count belum selesai, ya, sidang pleno di kecamatan belum selesai, ya, di mana-mana sudah anggota DPR ngamuk, ini ngamuk, angka pindah, ini pindah, tahu-tahu PSI naik jadi 3, sekian. Sedangkan parliament threshold mau dihilangkan. Masuk dah tuh PSI. Coba 3 hari jadi ketua partai, nggak lama presiden threshold mungkin mau diturunkan, seperti menurunkan umur di MK. Kemudian ya angka PSI diambil dari residu. Dinolkan bahwa threshold 0%, tetapi berlakunya itu kita nggak tahu apa berlaku sekarang atau berlaku 2029 yang belum jelas. Ya jelas nggak jelas kan bisa kalau dibuat perpunya demi kepentingan negara dan bangsa, perlu kader, gitu. Perlu peremajaan dan pemudaan. Bisa aja. Bisa. Apa yang nggak bisa sekarang, Tip? Gitu. Sekarang aja ada perintah untuk residu politik. Ya, pakar-pakar sudah bicara Ikrar Nusabati, Azhar, ya, kemudian tokoh yang seberang sono. Ya biasa itu. Itu Polri itu kan cuma mengamankan supaya tidak terjadi anarkis, menertibkan. Menurut Prof, ya, TNI Polri diperintahkan oleh Presiden, ya, sebelum beliau berangkat ke Australia. Ya. Ini ada 2 poin Prof yang dikerjakan kemarin sebelum berangkat kan. Pertama tentang residu politik, ya. Yang kedua ada PLT, ya. PLT RI1, sekarang PLT-nya RI2 gitu. Ini Habib senyum-senyum nih. Ini ada senyum politik nih, ya. Barangkali ini kan tokoh Nahdliyin, Wapres dijadikan PLT. Ini barangkali susah gendong Golkar, barangkali NU mau digendong sama ini. Ini kan memang tarik-menarik angket ini kan luar biasa, Prof. Iya. Ya, di satu sisi pengadilan politik sudah mulai berjalan. Kalau selama ini pengadilan hukum, ya kan di MK, segala macam pengadilan hukum tuh. Nah, sekarang kan pengadilan politik. Ya, nah, kalau pengadilan politik, Prof, ini gampang susah. Jadi begini, Bi, gitu. Ya, pakar-pakar dari segala pakar itu mudah-mudahan saya tidak salah menyimpulkan. Ada 3 penyelesaian. Ada fenomena
ya, pemilu dan pilpres, ini fenomenal. Macam-macam ini yang dalam ini. Dibatasi masalahnya. Batasan masalahnya terjadi kecurangan. TSM. Untuk itu penyelesaiannya apa? Ada 3. 1 lewat angket, politik. Yang kedua lewat MK, politik dan hitungan. Yang ketiga adalah gerakan civil society. Konstitusi 3-tiganya. Ya, ini Prof. Mahfud berapa kali dia cerita. Dan untuk itu kalau civil society ini kalau ditunggangi dan kalau residu itu semacam provokator, ini yang berbahaya. Jadi dia tunjukkan, nih PLT, pek, gitu. Ini residu, pek. Jadi TNI, Polri di tangan saya, politik saya kendalikan. Gitu. Mau apa ente? Dia lupa bangsa Indonesia ini sudah punya pengalaman 350 tahun dijajah. Pengalaman dijajah Jepang, pengalaman nikah masuk, pengalaman hasil perang dunia kalah ya Jepang. Kemudian masuklah Belanda lagi sini, disambut dengan PDRI, disambut dengan teriakan Bung Tomo, kemudian merdeka dengan perjuangan yang berdarah-darah. Nah, siapa yang tampil? Ulama dengan fatwanya. Nah, jadi jangan main-main apa itu hadis atau ayat. Darah ulama itu berbisa, beracun, Bib. Nah, cuma barangkali tidak semua Habib juga beracun, sebab ada juga Habib yang racun ini. Prof, kembali lagi ke politik terkini ya. Iya. Nah, kita menyaksikan, kita patut bersyukur ya. Iya. Pengadilan politik sudah mulai terbentuk ya. Betul. Dengan disetujuinya oleh 3 fraksi dan beberapa anggota dewan, hingga akan konkret hak angket akan terwujud. Ya, dan di fraksi itu yang hebatnya di Komisi 2 itu ada Mardani, ada Saan, ada Saan Mustafa. Ya, itu tokoh-tokoh semua. Ya, makanya kalau kita lihat dari 3 fraksi, dari PKS, PKB dan apa namanya, dan PDI, nah, ini artinya kan sudah clear nih, sudah cukup syaratnya kan, minimal 2 fraksi kan sudah lebih, minimal beberapa orang kan insya Allah nggak dalam waktu dekat juga tinggal tanda tangan kan selesai itu. Artinya dalam waktu dekat ini akan terwujud pansus angket. Betul. Nah, terwujud pansus angket. Tapi ini ada pertanyaan yang Prof, agak mengusik Prof. Gitu, karena ada yang kita pernah sebut queen maker. Ya, jadi queen maker itu ya Bu Mega dan Puan. Nah, kemarin ini katanya Puan keluar negeri. Ini yang saya juga pikir nih, presiden keluar negeri, Mbak Puan keluar negeri. Begini. Apa ada semacam bargaining untuk keluar gimana, Prof? Kita belajar dengan India, Bi. Catur nih. Tingkat tinggi. Ya. Walaupun yang dari India sendiri itu kalah terus kalau catur. Padahal catur ini produk peradaban daripada ya India. Di sana Bib lahirnya. Jadi percaturan ya. Percaturan politik. Nah, sekarang itu main catur. Ini percaturan politik. Nah, jadi sekarang ada bargaining ini. Tapi kan saya pergi dulu, Pak Maruf Amin, Pak Pres, jadi PLT. Kalau saya Pak Maruf PLT boleh nggak ngambil keputusan untuk hal-hal yang strategis? Katanya saya izin dulu. Izin dulu. Lah, sekarang ada gubernur PLT, tidak begini, ada gubernur yang PLT, bupati yang PLT, bisa ngambil kebijakan, nggak diomelin. Lain, bukan presiden, Prof. Kalau presiden kan beda. Enggak, itu aturan juga, Bu. Ya, ini kan nggak ada katanya sudah nggak pakai aturan, Prof. Negara nggak pakai aturan. Iya, semua aturan. Kita kan sudah capek, Prof, ngomong masalah aturan. Jadi aturan ini sudah tinggal aturan gitu loh. Ya kan? Ya, jadi, mana coba aturan apa yang dipenuhi coba? Jadi, KPU kalau begitu, menganggap dirinya paling benar. Sudah dikritisi mana-mana, sudah dibongkar segala macamnya, masih tetap menganggap diri benar. Bawah itu juga sama. Atau barangkali begini, Bim. KPU udah 4 kali kena peringatan. Terakhir terus. Iya, makanya Bawaslu juga. Nah, terus bagaimana? Saya berharap, Prof, kalau memang pengadilan politik ini bisa terwujud, nah biar mereka kapok. Karena kalau kita melihat dari sekian fraksi nanti sudah setuju ke angket ini, pada saat persidangan angket nanti itu Bawaslu dipanggil
Bisa mencret gitu dia. Iya, jadi balik lagi, Bib. Jadi tadi kan ada reformasi, ya enggak? Ada mundurnya Pak Harto, terjadilah 98 ya. Nah, kemudian ya yang kejadian 98 masih ada yang tidak jelas kemana orangnya. Kemudian ada dinasti terus berkembang dan bisa dibuktikan dan kasat mata, ya. Nah, kemudian ini ya masalah Sirekap, masalah pleno kecamatan ini rame terus ini ya. Tetapi Pak Prabowo ini saya belum dalami betul nih, maaf nih tanda kutip, sudah mengatakan insya Allah saya nanti Oktober akan dilantik. Kan masih insya Allah, Bang. Ya kan masih insya Allah katanya. Masih insya Allah. Iya, karena hitungan rupa dia menyadari juga. Tapi semua kan insya Allah kan. Ya, cuma ada satu model, ya, modelnya yang sebagai rujukan, role model di dalam transisi ke pemerintahan. Yang kurang-kurang baik itu adalah kemarin tuh Pak Harto Maret sah sebagai presiden, tapi Mei sah diturunkan dan mundur. Ya, nah sekarang ini Maret juga ini, Mei, Oktober panjang ini. Tapi di sini Pak Joko Widodo yang sekarang secara tidak langsung mengusung pasangan 02, ya itu masih punya kekuatan untuk mengendalikan tokoh-tokoh ulama Habib dan juga ketua partai yang tersandera untuk jangan macam-macam dalam proses pemenangan satu putaran daripada 02. Prof, kembali lagi ke PLT tadi ya. Kayaknya baru terjadi, Prof, ya? Hampir 5 tahun ini. Bingung. Saya beberapa kali jadi PLT dulu, Bib, waktu masih menjabat. Enggak terkait RI1 nih. R1 baru. Ya, artinya kan sudah hampir 5 tahun ini kan kalau kita lihat kan tidak ada pernah terjadi PLT. Padahal kan waktu itu presiden kan sering keluar ke Cina, kemana-mana gitu, termasuk beliau ke ke tempat wilayah perang tuh, yang lagi ramai waktu itu. Ya, Sarajevo, Bosnia. Ke Bosnia. Itu kan luar biasa daerah itu kan nggak ada PLT, Prof. Ada apa sih, Prof? Kira-kira? Bacaan politik, Prof. Kalau bacaan politik saya ini lagi merangkul Nahdliyin. Oh gitu, ada tujuan ke situ. Ya, jadi Nahdliyinnya dipangkul dan juga sambil ditekan. Ya enggak, Menak kan dari Nahdliyin juga, ditekan, termasuk TSM agar menggerakkan KUA untuk mendorong keluarganya memilih 02. Ini bukti ada. Gitu ya. Jadi kaitannya ke situ. Kaitannya ke situ. Jadi tetapi rangkul ya. Iya, tapi perlawanan menjadi besar. Tapi memang ya, ya sebagaimana begini, hadis barangkali. Indonesia ini nanti akan diperebutkan, ya. Nah, untuk itu diperebutkanlah. Yang merebut itu siapa? Amerika dan NATO-nya. Bukan nanti, Prof, dari dulu. Kemudian Cina. Nah, dalam memperebutkan ini kelihatannya Pak Jokowi pasang 2 kaki. Ya. Nah, kita harapkanlah ya. Artinya kalau dulu saya dengan Bu Rahmawati Soekarno Putri, ini nasionalismenya tinggi sekali. Nah, Bu Mega nih mudah-mudahan dari pengalaman yang kemarin, ya, menjadi lebih, ya, nasionalismenya makin tinggi. Nah, jadi kan sudah dibuktikan dengan 3 periode dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi rangkul merangkul, injek menginjek, ya, kemudian ya berita hoak dikembangkan, buzzer bekerja, ya, kemudian Kodari itu betul-betul berjaya di dalam, ya, memanfaatkan teknologi dalam pembentukan opini dan marketing, serta juga untuk menghunjam lawan-lawan politiknya. Nah, mudah-mudahan nanti, ya, sebagaimana saya pernah ceritakan, ya, Jibril itu yang terkuat, ada Israfil kuat lagi, tapi malaikat
Nah, cukup Jibril aja deh. Ketemunya Qadari ini mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, jadi saya itu bagaimana ya? Gunawan Muhammad tuh sampai berair air matanya. Ya, dia nasionalisme dan sekularisme. Tapi saya respect dan hormat. Karena apapun begitu. Begitu juga dengan PRRI dulu. Itu Armada 7 itu dari Selat Malaka. Kembali lagi ke gedung DPR. Kembali lagi ke pengadilan politik. Ya kan ini kan pengadilan politik ya. Proses nanti di DPR itu kan angketnya sebagai pengadilan politik. Nah, menurut Prof kira-kira dengan apa namanya kejadian kemarin tanggal 5 kemarin apa yang Prof teropong? Yang saya teropong artinya begini. Masa cukup besar yang hadir. Ya, makanya ini dua-dua civil society juga bergerak. Ya, jadi dan juga kemarin itu beberapa saya lihat tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai daerah juga hadir. Ya. Dari Jawa Barat, dari Banten, dari Lampung, saya lihat dari Tasik ada, dari Jawa Timur juga ada. Nggak banyak mereka membawa massa. Tapi mereka siap untuk apa yang dikatakan disimpulkan oleh Prof Mahfud itu. Satu adalah angket, kedua adalah MK, ketiga gerakan sivil society yang merupakan pressure group terhadap agar berjalannya dengan adil dan baik. Nah, di samping itu, kalau untuk data dan fakta, ya sekarang saja kita kumpulkan di video-video yang terekam ribut itu dan sudah maaf dan minta ampun orang KPPS-nya. Karena Sirekap itu dua, Sirekap operator yang entry ya, yang menyalin dari C1, kemudian Sirekap yang oleh ketuanya yang bisa. Nah, inilah yang bisa, ini the big question mark ya. Nah, itu jadi ya gitulah yang namanya perintah residu politik tadi, Bib. Jadi hati-hati. So, yang saya itu sebagai pendidik itu mendalami residu pendidikan. Enggak rampung-rampung. Oh, ya? Nah, dan saya akan melakukan sesuatu nanti, menyampaikan ke pemerintahan baru perubahan agar residu pendidikan itu kembali dihidupkan untuk kita memiliki data-data konkret ya, bukan untuk menghitung makan siangnya, tapi untuk menghitung ya enggak, suksesi tenaga pengajar, suksesi tenaga pendidikan, dan berapa setiap tahun itu yang wajib pemerintah menyekolahkannya. Karena dengan 20% itu belum cukup untuk pendidikan. Jadi pendidikan, kesehatan, apa aja Prof yang ada di residu pendidikan itu? Kalau residu politik kan, kalau residu pendidikan luas. Begini, ya, misalnya saja begini. Dulu pernah terjadi, dosennya sudah tidak ada, gajinya masih keluar. PNS ya. Nah, itu kan harus dibersihkan. Kemudian tenaga pendidik kita ya. Berapa sih guru besar? Berapa sih doktor? Berapa sih magister? Dan berapa kebutuhan itu untuk berbagai sektor? Ya. Itu perlu dijawab dan jelas sehingga kita bisa mempersiapkan, membuat rencana strategi ya enggak, untuk pengembangan sumber daya manusia menuju ya manusia. Kalau gitu Prof, kalau kita boleh berprasangka baik ya tentang apa yang diminta oleh Presiden Jokowi terhadap pembersihan residu politik, bisa juga kalau bisa positif kan? Bisa kita anggap positif, berarti banyak orang KPPS itu masuk penjara nanti, dibersihkan sama polisi. Dipanggilin. Ya makanya termasuk saya kita, karena tidak dijelaskan dengan detail, kan ini kan jadi perdebatan, Rob. Iya, bisa itu berupa provokator, bisa itu mengabaikan ya semacam debu saja gerakan-gerakan ini, tapi di sisi lain adalah artinya bersihkan. Nah, kalau residu itu dibersihkan, ya mulai dari Hasyim Asy'ari itu panggil tuh, kasih celana orange semua itu. Itu, jadi itu yang perlu dijelaskan ya, supaya tidak menjadi. Nah, kita doakan baru ya. Kita doakan aparat ya negara, aparatur ya,
TNI dan Polri menerjemahkan ini adalah Jangan menegakkan jangan kebenaran. begitu, Prof. Nggak begitu, Prof. Jangan diterjemahkan dari TNI Polri. Yang menerjemahkan yang memberikan perintah biar lempeng. Kalau yang menerjemahkan TNI Polri nanti beda lagi. Seharusnya itu dalam waktu dekat ini Presiden Joko Widodo itu menyampaikan apa yang dimaksud dengan isu politik. Sebab begini, Bib. Kadang-kadang keputusan itu berdasarkan persepsi. Jadi nggak, supaya tidak jadi kegaduhan. Kan makin hari kan makin melebar nih kegaduhan ini kan. Kan ini kan istilah. Kan kadang-kadang kegaduhan tuh dibuat supaya ada yang lagi jalan nih yang mau dilantik Oktober. Oh, gitu. Jadi sekarang begini. Tapi lah ini proses pencerdasan. Berpikir ya. Jadi kalau kayak main silat nih, silat Minangkabau sama silat Cimande ini. Iya. Ya enggak? Gerakannya kemana, arahnya kemana. Nah itu. Yalah semoga Bib, residu politik ini bisa kita selesaikan dengan pemahaman positif dari segi saya. Gitu. Ya, kita harus berpikir positif karena kan seorang presiden kan nggak sembarang kan. Cuma itu tadi yang bikin penafsiran di mana-mana karena tidak dijelaskan dengan detail. Kalau dijelaskan dengan detail sehingga akan terku apa yang tujuan utama itu apa kan enak. Ya kalau kita ambil nilai setitik rusak sebelanga karena kelakuan daripada KPU dan Bawaslu ini rusak bangsa ini kan itu. Nah itu mesti dibersihkan. Itu bersih. Itu residu semua itu. Itu residu. Masya Allah. Baiklah, residu politik ini menarik ini. Tapi kayaknya nggak cukup waktu kita bahasnya, Prof. Ya, kita lanjutkan lagi nanti dengan perkembangan nanti sore. Oh gitu ya, karena luar biasa nih. Lama kita tidak menemukan istilah-istilah yang menggelitik ya. Selalu aja muncul di era ini hal-hal yang sedikit kata-kata keluar, tapi gaungnya sampai kemana-mana, sampai bikin geger semua nih, Prof ya. Iya, insya Allah residu politik segera terungkap apa yang dimaksud ya, supaya sebagai proses pencerahan ya kepada publik, kepada masyarakat. Ini loh, jelaskan lagi secara detail apa yang dimaksud oleh Presiden, sehingga tidak menimbulkan arti yang apa namanya kegaduhan baru lah. Kalau bahasa kegaduhan politiknya baru makin menjadi-jadi. Sementara kita berharap tanggal 20 nanti kan sudah diumumkan hasil apa namanya hasil hitungan KPU itu yang sebenar-benarnya, Prof ya. Oh iya, Bib ya. Jadi cuma sekalian begini, Bib. Kepada netizen, pecinta ya, Haspodcast ya, kemudian Has Channel, kita akan memasuki bulan Ramadan. Oh. Jadi kepada netizen, kepada pencinta channel ini, ya atas nama pribadi dan keluarga dan kami dari studio ya, yang di segitiga emas. Segitiga emas artinya Tangsel, Selatan, dan Depok. Jabar, Depok. Jawa Barat. Jadi ini segitiga emas ya, studionya. Untuk itu mohon maaf lahir batin. Semoga kita Ramadan ini bisa kita jelang dan kita laksanakan dengan baik. Gitu. Baik, Prof. Menjelang beberapa hari Ramadan datang, kita juga perlu menyampaikan kepada netizen, kepada elit politik ya, kepada semua ya yang suka damai ya, karena kita ini memang sukanya damai. LSM kita namanya LSM Peace ya, kedamaian. Sehingga kita juga perlu menyampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau mengusik perasaan. Dan juga nawa itu kami tidak lain hanya ingin berkontribusi ya buat bangsa dan negara, karena memang hiruk pikuk di Pilpres 2004-nya begitu dahsyat dan menggemaskan ya. Sekaligus bikin kita gergetan, Prof ya. Jadi Syahrul Mubarak, mudah-mudahan marhaban ya Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Insya Allah kita bisa berpuasa dengan suasana ketenangan. Ya Prof ya. Politik pun juga menjadi tenang gitu Prof ya. Yang kita harapkan kan. Jadi boleh persidangan politik itu ada di gedung DPR sehingga tidak apa namanya melambat kemana-mana. Nah mudah-mudahan kita juga berharap Prof apa namanya keteguhan apa namanya daripada PD ini tetap terwujud gitu. Kalau kemarin ada tanda tanya kenapa Queenmaker nggak hadir, jadi gonjang-ganjing lagi rame gitu. Tapi secara apa
nyata salah satu di fraksi PD itu ikut sudah menyetujui ya, menyepakati hak angket ini. Insya Allah angket ini bisa terwujud. Ini salah satu solusi, Prof ya. Salah satu solusi terbaik buat bangsa kita ini, karena kita kepengen demokrasi ini betul-betul berdiri itu tidak mudah, Prof ya. Tidak mudah dan biaya yang sangat mahal, ya. Jadi insya Allah dengan proses angket nanti, apapun hasilnya kita harus syukuri, ya Prof ya. Nah, sehingga bangsa ini semakin hari semakin cerdas dan cermat, Prof ya. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel di bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah.